9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, bertemu kembali di cerita kisah nyata calon sutradara Deka Film. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya yo. Amin. Kali ini kita ingin membagikan cerita mengesankan lagi dari sebuah kisah nyata yang baru saja terjadi di tahun 2020. Kisah ini menceritakan seorang penyanyi dangdut panggung yang lagi sepi manggung akibat pandemi COVID-19 ini, ditawarin kerja seseorang yang dikenal lewat sosial media Instagram menjadi pemandu lagu di kafe tapi malah dijerumuskan ke prostitusi. Sebelum lanjut ke cerita menarik ini, Sobat Deka Film yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang, dan selalu bisa membagikan kisah-kisah menarik di kehidupan kita ini. Nama aku Indah Putri asli Jombang, Jawa Timur. Kesibukan aku sehari-hari kuliah dan sambil bekerja. Pekerjaan aku diantaranya adalah modeling dan juga penyanyi dangdut panggung. Aku juga memiliki penggemar yang lumayan besar. Berbagai media sosial juga banyak pengikutku. Hampir 8 bulan aku tidak melakukan aktivitas pekerjaan karena dampak dari pandemi ini. Orang tuaku juga seorang keluarga yang bisa disebut jauh dari kecukupan keseharian. Orang tuaku hanya berjualan nasi di kantin sekolah menengah pertama di kotaku, namun kali ini juga tidak bekerja karena aktivitas mengajar dihentikan. Jadi mau tidak mau aku harus berjuang sendiri untuk bisa melanjutkan kuliah aku ini. Tapi akibat pandemi ini aku tidak memiliki penghasilan apapun. Aku akhirnya bingung untuk mendapatkan uang supaya aku bisa melanjutkan kuliah online di kampusku. Pada suatu waktu ada seseorang yang DM Instagramku, dia bernama Mbak Winda. Mbak Winda ini bermaksud menawarkan pekerjaan di bidangku. Mungkin dia juga salah satu pengikutku di Instagram, jadi Mbak Winda tahu aktivitasku dan keseharianku. Mbak Winda ini seorang perempuan yang berumur sekitar 32 tahun. Dia memperkenalkan diri lewat DM Instagram bahwa dia tinggal di Mojokerto. Mbak Winda menawarkan ke aku untuk bekerja di salah satu kafe yang berada di Teretes, Jawa Timur. Dia meyakinkan ke aku bahwa pekerjaan ini cocok untukku. Pekerjaan ini hanya menyanyi 4 jam di kafe itu dan dibayar sebulan 12 juta rupiah. Namun aku bingung dan bertanya apa bener kerja sehari 4 jam aku bisa menerima gaji 12 juta sebulan. Aku waktu itu tidak langsung menerima tawaran itu, namun Mbak Winda terus berusaha memaksa aku untuk bertemu dan ingin meyakinkan aku secara langsung dan berdalih akan memberikan bukti bahwa udah banyak yang sukses bekerja di kafe itu. Aku pun akhirnya menyetujui untuk bertemu Mbak Winda. Kami berjanjian di suatu tempat di kota Jombang. Dalam pertemuan itu, Mbak Winda membawa 3 orang wanita seumuranku yang menurut Mbak Winda wanita ini juga mau bekerja di kafe yang dimaksud.
Mbak Winda juga berbicara panjang lebar menjelaskan ke aku bahwa kafe ini sedang membutuhkan 4 pegawai baru sebagai pemandu lagu. Aku juga sempat berkenalan dengan ketiga wanita itu dan sempat sedikit mengobrol untuk memastikan apa benar mau kerja juga. Ketika wanita itu menjawab benar kami mau bekerja ke Mbak Winda. Di situasi itu aku mau mencoba untuk menerima tawaran pekerjaan ini. Aku bertanya ada syarat yang perlu disiapkan untuk pekerjaan ini. Mbak Winda jawab tidak perlu semua aku yang atur, kata Mbak Winda. Pertemuan tidak lama selesai lalu Mbak Winda meminta nomor pribadi aku supaya bisa mudah berkomunikasi. Lalu aku pulang dan meminta izin ke orang tuaku bahwa aku ingin bekerja di luar kota. Orang tua aku menyetujui ketika aku ceritakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Mbak Winda. Pas hari Jumat aku dijemput Mbak Winda ke rumahku dan membawa mobil Avanza warna hitam. Begitu aku masuk mobil, di dalam mobil sudah ada 5 orang, 4 wanita dan 1 laki-laki. Kita langsung berangkat menuju tempat kerja yang diceritakan Mbak Winda ini. Perjalanan dari rumahku ke Tretes ini sekitar 3 jam. Sesampainya di sana aku belum melihat kafe tempat kerja yang diceritakan Mbak Winda, namun aku dibawa ke rumah perkampungan tapi orang di sini menyebut ini Wisma. Di Wisma ini aku dipertemukan oleh seorang bapak-bapak yang nama panggilannya itu Papi. Aku diserahkan oleh Mbak Winda ke Papi ini. Aku dan bersama 3 teman barengan aku ini disuruh istirahat di dalam Wisma ini. Mbak Winda terus meninggalkan aku dan berpesan ke aku untuk menuruti arahan dari Papi ini. Aku pun mengiyakan ucapan Mbak Winda. Keesokan harinya aku dan ketiga temanku diajak Papi ke klinik. Papi bilang kita harus periksa kesehatan dulu. Kami mengikuti apa yang dibilang Papi. Sesuai pesan Mbak Winda. Sesampainya di klinik kami diminta mengumpulkan KTP. Tapi 1 di antara 3 temanku ada yang disuruh pulang karena belum memiliki KTP dan umurnya baru 16 tahun. Lalu aku pertama kali mendapat panggilan untuk diperiksa. Aku dites tekanan darah, lalu tiba-tiba aku disuruh berbaring untuk disuntik. Aku bertanya kenapa aku disuntik dok. Dokter menjawab biar aman. Setelah aku disuntik aku terus bertanya ke dokter aman soal apa ya. Dokter bilang biar gak hamil. Aku pun langsung berdiam mendengar ucapan dokter itu. Dan kedua teman saya juga disuntik sama sepertiku. Ternyata ini adalah suntik KB tapi ketika itu kami masih belum paham bahwa ini suntik KB dan kita mau dipekerjakan menjadi budak seks para lelaki hidung belang. Setelah kami selesai disuntik kami dibawa ke Wisma lagi. Sampai di Wisma kita dikasih uang Rp500.000. Kita disuruh beli perlengkapan makeup. Tidak lama ada penjual makeup datang membawa makeup komplit dan juga parfum. Setelah jam 9 malam aku diajak Papi ke tempat kerja. Aku pikir itu adalah kafe yang diceritakan Mbak Winda, namun bukan kafe tapi malah villa. Di villa itu sudah ada seorang pria yang berumur sekitar 40-an tahun. Ketika itu aku disuruh menemani Papi dan temannya untuk karaoke. Di villa itu ada fasilitas karaoke-nya.
Papi dan temennya minum minuman beralkohol. Aku juga disuruh minum tapi aku gak mau karena tidak biasa minum alkohol. Aku dipaksa minum tapi aku tetap gak mau. Tidak lama temannya Papi keluar dan kembali membawa minuman leci. Aku disuruh minum itu aja karena tidak mau minuman beralkohol. Setelah aku minum leci itu rasanya aneh, terasa pahit, tidak seperti biasanya. Tidak lama dari aku minum leci itu aku sudah tidak ingat apa-apa. Dan aku tidak tahu lagi apa yang dilakukan Papi dan temannya kepadaku malam itu. Aku tidak sadar akibat dikasih minuman pahit itu, ternyata minuman itu dikasih obat. Setelah aku bangun ternyata sudah pagi. Aku merasa lemas, pusing dan merasakan kesakitan di bagian kemaluanku. Baju yang aku pakai juga sudah terlepas semua. Ternyata aku diperkosa oleh mereka berdua. Tidak lama ketika aku sadar aku dijemput oleh seorang pria muda yang tidak pernah aku kenal. Ternyata orang itu adalah suruhan Papi. Aku dengan tidak berdaya aku dibawa ke wisma tempat Papi, namun sesampai di wisma aku merasakan sakit panas dingin sampai 2 hari. Setelah aku sudah mendingan dari sakit, aku disuruh mandi dan dandan yang cantik dan disuruh duduk di ruang tamu wisma itu bersama beberapa wanita di sana. Ternyata banyak lelaki yang datang dan menunjuk ke kita untuk dipilih lalu diantarkan ke villa yang sudah dipesan laki-laki itu. Tiba-tiba ada lelaki yang memilih aku untuk menemaninya. Aku tidak bisa menolak. Lalu aku dibawa ke villa dan diajak menemani karaoke oleh pria yang memilihku. Sekitar 30 menit bernyanyi, pria ini tiba-tiba menarikku ke kamar di villa itu. Aku pun berontak menolak keras ajakan pria itu. Pria itu lalu menamparku dan menyayat tangan kananku dengan putung rokok. Aku pun menangis tapi pria itu teriak kepadaku bahwa dia sudah membeliku mahal ke Papi. Lalu pria itu menghubungi Papi. Aku pun dibawa ke wisma oleh orang Papi. Aku dihujat habis-habisan oleh Papi kenapa menolak ajakan tamu. Papi bilang kamu di sini ya begini pekerjaanmu. Harus siap melayani tamu dengan sepenuhnya. Aku bilang aku gak bisa. Mbak Winda tidak bilang kalau pekerjaannya seperti ini, dia bilang hanya menyanyi di kafe. Aku pulang saja. Tapi Papi berkata aku sudah membelimu mahal dengan Winda orang yang membawamu ke sini. Kamu boleh pulang jika kamu mengembalikan uang yang diterima Winda dan juga yang kamu pakai untuk beli make up 500.000 dan selama kamu di sini totalnya 6.500.000 rupiah. Jika kamu tidak bisa mengembalikan, kamu harus bekerja di sini selama 3 bulan baru bisa pulang, kata Papi. Aku pun hanya bisa menangis dan sesekali aku mencoba menghubungi Mbak Winda tapi nomornya semua mati. Ternyata aku dijual oleh Mbak Winda ke tempat prostitusi ini. Aku juga tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa keluar dari wisma itu. Akhirnya aku memberi tahu ini ke teman-teman aku lewat WhatsApp. Aku meminta bantuan supaya aku dijemput dari tempat ini. Tapi keluar dari sini itu tidak mudah. Karena sudah dijaga oleh preman-preman di sini. Temanku lalu meminta bantuan ke polisi untuk mengeluarkan aku. Sekian kisah pilu aku ini, semoga kisah ini tidak terjadi kepada kalian.
Dan aku berpesan jangan mudah percaya ke orang yang baru kita kenal, apalagi kita kenal orang lewat media sosial. Salam calon sutradara DKA Film.